Bismillahirrahmanirrahim. Sampurasun, Rampes, Rahayu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali dengan saya, Kang Widi, dalam Klinik Budaya Inspiratif dalam Pola Pikir dan Cara Berpikir. Baik para netizen, mudah-mudahan ada dalam keadaan sehat walafiat, ada dalam lindungannya, amin ya robbal alamin. Kali ini Klinik Budaya akan membawa tema yang berjudul Adat dalam Implementasi Sistem Kepemimpinan Warga Negara Indonesia. Baik para netizen, kita awali dengan kata warga negara. Warga negara menurut kamus adalah penduduk sebuah negara atau bangsa yang berdasar keturunan, tempat kelahiran, dan sebagainya yang mempunyai kewajiban dan hak penuh sebagai seorang warga negara. Artinya warga negara di kita sesuai dengan undang-undang sebagai warga negara Indonesia. Bukti dari warga negara itu dihasilkan suatu produk namanya KTP, Kartu Tanda Penduduk. Berbeda dari Undang-Undang Kewargaan Negara terdahulu. Undang-Undang Kewarganegaraan tahun 2006 ini memperbolehkan di kewarganegaraan secara terbatas, yaitu untuk anak yang berusia sampai 18 tahun dan belum kawin sampai usia tersebut. Pengaturan lebih lanjut mengenai hal ini dicantumkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2007. Dari undang-undang ini terlihat bahwa secara prinsip Republik Indonesia menganut asas kewarganegaraan atau ius sanguinis ditambah dengan ius soli terbatas. Artinya kalau yang berhak mempunyai KTP itu usia 17 tahun ke atas, tetapi secara keluarga berhak mempunyai namanya kartu keluarga. Itu yang dimaksud dengan undang-undang sebagai warga negara Republik Indonesia. Para netizen dan dulur-dulur, dari uraian-uraian tersebut, Klinik Budaya akan menyimpulkan secara edukasi dan hipotesa bahwa warga negara Indonesia adalah seseorang yang turun-temurun dan mulai dari nenek moyang dalam suatu objek, lingkungan wilayah, dan tatanan. Itu yang dimaksud dengan warga negara. Saya kasih contoh objek yang turun-temurun. Kerajaan Sumedang Larang penerus Kerajaan Pajajaran, kalau sebagai warga negara, kalau dalam negara itu rakyat, kalau dalam suatu tatanan Kerajaan Sumedang Larang penerus Pajajaran, bahwa kabuyutan, rurukan, batara ini merupakan suatu tatanan warga negara. Ini yang dimaksudnya. Artinya kabuyutan terdiri daripada orang-orang yang memang ada di dalam satu wilayah dan terlahir dari nenek moyangnya yang turun-temurun. Dalam kaidah undang-undang disebut warga negara. Dalam kaidah tertentu disebut rakyat. Nah ini, dari kabuyutan mereka akan menginduk ke satu tatanan lagi namanya rurukan. Nah ini rurukan ini tingkatnya kalau sekarang itu tingkat desa. Dari tingkat desa kembali lagi menjadi suatu masyarakat, menjadi mandala. Dari mandala kembali lagi menjadi satu tingkat batara dan akhirnya pada kerajaan. Pada zaman sebelum kolonial itu jabatannya namanya pucuk umun. Dan wilayah-wilayah zaman kolonial disebut umbul atau kandaga. Para netizen dan dulur-dulur, demikianlah uraian dari Klinik Budaya Inspiratif dalam Pola Pikir dan Cara Berpikir mengenai kata warga negara. Sampurasun, Rampes Rahayu, Bil Taufik wal Hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.